يُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan ketika kaum mukminin melihat Al-Ahzab, Bapak Ibu, ada suatu peperangan di dalam sejarah Islam yang bernama Perang Ahzab. Tetapi kaum muslimin lebih banyak mengenal Perang Ahzab dengan nama Perang Khandaq. Kalau Bapak Ibu umrah itu mesti dilewatkan Khandaq, betul ya Bapak Ibu ya? Kenapa kok mesti lewat situ? Mergo dalane itu sak jalur. Iku saking Uhud mungkin kiblate balik ketemu Khandaq terus kiblatnya itu sak jalur. Nah, Ahzab adalah kata jamak dari hizb atau hizbun. Artinya adalah golongan-golongan atau kelompok-kelompok. Akan tetapi maksudnya di dalam ayat ini yang dimaksud dengan Perang Ahzab atau Al-Ahzab adalah pasukan perang musyrikin yang terdiri dari beberapa kabilah dan ada 5 kabilah besar. Ada suku Anu yang merupakan suku-suku Arab yang memiliki pengikut yang banyak, bergabung ke dalam koalisi musyrikin menang. Ini tuh orang musyrikin. Pokoknya bergabung dengan koalisi musyrikin Quraisy. Nah, setting Perang Ahzab ini adalah setelah Perang Badar. Perang Badar kan musyrikin mengalami banyak kerugian. Kemudian dibalas oleh orang musyrikin Quraisy menyerbu menuju ke kota Madinah. Terjadilah Perang Uhud. Perang Uhud itu 1.000 orang melawan 3.000 orang. Dan pasukan musyrikin Quraisy mundur. Kemudian mereka menghimpun pasukan yang lebih besar lagi. Dapatlah pasukan sejumlah 10.000 orang. Jangan dibayangkan 2024 ya Pak Ibu. Cuma 10.000 sama penontonnya timnas Indonesia aja banyak penontonnya timnas. Niku nek sak niki tapi 1.500 tahun yang lalu kan? 10.000 pasukan, sedangkan kota Madinah pasukan kaum muslimin itu dikelompokkan kabeh itu emung 3.000 hanya 3.000. Kalau hitung-hitungan matematika perang 10.000 lawan 3.000 maju kabeh suwe-suwe lah yang bisa 3.000 entek. Akan tetapi ketika itu Salman Al-Farisi membuat ide untuk membangun parit. Akan tetapi di zaman itu pasukan Madinah
yang penduduknya tidak sebanyak pasukan yang mau nyerbu, itu mereka melihat pasukan musyrikin, pasukan Ahzab, itu mereka mengatakan, oh ini buntut dari keyakinan ini toh apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pasti benar. Bapak Ibu, kan ayat-ayat Allah yang berkenaan tentang cobaan, sulitnya dakwah itu sudah mereka dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am asibtum an tadkhulul jannah?" Apa kowe kabeh do duweni keyakinan kalau sekalian semua akan masuk surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum." Padahal belum menimpa kalian cobaan sebagaimana orang-orang beriman zaman dahulu, mereka juga menghadapi cobaan. Ada di antara umat para nabi terdahulu untuk mempertahankan keimanan mereka, anak bojo iki atene siji-siji. Ada yang dicemplungi ke wajan yang isinya air yang mendidih. Apakah kalian menyangka kemudian beragama Islam itu enteng-enteng saja? Melihat pasukan yang besar, para sahabat menyatakan, "Hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu." Oh, ini janji Allah dan Rasulnya. Dan janji bagi orang-orang yang mati syahid, pahalanya adalah surga. Dan janji Allah juga akan mencoba kaum muslim itu dengan penyakit, Bapak Ibu, termasuk watuk yang lagi. Jadi apa lagi usum. Dan kita, Bapak Ibu, kadang-kadang kita saja kadang-kadang tuh rumah sakit nih, Pak Ibu. Rumah sakit nih, aja rumah sakit. Kita dodol bakso, Pak Ibu. Pokoknya orang bakso karo soto. Kita jualan bakso sudah, jadi ada yang jualan bakso di samping. Kira-kira kita rada migran-migran apa betul, Pak Ibu? Nah, kalau itu dodol soto panik kono tau. Abang di Gunung Merapi ini kosong kok. Abang dadak lihat dodol ini kono. Mulai panik. Jadi rumah sakit konten apa itu? Ini rahasia. Rumah sakit PKU wahas pun rada establis pun kondang. Jebule mulai sithik kesana sing bangun rumah sakit apa itu? Belum buka sudah jadi bangunannya. Ngulur lagi ada sudah pondasinya mas gede. Niku kita pegawai PKU gampang goyang apa tadi? Ya boten tau ngaji ini ada pun goyang yang sithik lho. Yakin ada. Nah, kita lihat apa itu? Orang-orang kaum muslimin ketika mereka ini melihat ada pasukan kondang-kondang Kopassusnya suku-suku Arab nyerbu ke kota Madinah, mereka mengatakan, oh ini janji Allah dan Rasulnya. Akan tetapi wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Tetapi itu datangnya pasukan Ahzab
untuk mereka ini menuntut balas kekalahan mereka terdahulu, itu tidak menggetarkan keimanan mereka. Malah mereka ini dengan adanya 10.000 dan mereka cuma ada 3.000, tidak menggetarkan mereka, kecuali justru malah menambahkan iman dan menambahkan taslim mereka. Mereka semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora wedi pokok ini perang, ini telu kono 10, hasilnya di mengkonek mati syahid lebu swarga cetok bledek. Tetapi seandainya menang, maka menang mulia, untuk ghanimah, untuk rampasan jarane mereka, persenjataan mereka, perbekalan mereka, kita rampas sebagai barang rampasan atau ghanimah, dan kita akan semakin unggul di hadapan orang-orang musyrikin. Makanya ada orang itu kemudian banyak punya moto aish kariman au mut syahidan. Aish kariman, hidup mulia, atau mut mati syahidan, sebagai syahid. Ya itu kalau yang muda-muda kalau mau bikin foto yang agak keren, ya itu pakai bahasa Arab. Aish kariman au mut syahidan. Nah kadang-kadang kalau di Arab sekarang itu tulisannya mirip-mirip. Kalau aish, hidup, itu pakai ain. Sekarang di toko-toko itu sering ditulisi ais, alif, ya, sin. Kalau ais itu hidup, kalau ais kemudian tulisannya ka, ra, ya, mim. Wah dikira ais kali jebule itu adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris, bukan ice kariman tapi es krim. Itu tulisannya ini ice karim boleh es krim. Wah ini makanya Bapak Ibu, ini pentingnya dosa buatan ibu. Ini ya aneh juga suara, sorry ya. Nah nanti bawa es krim itu isyarifah. Mereka aku menang yo mulya, mati yo syahid. Ini adalah buah dari keyakinan. Oleh karena ya Bapak Ibu, kita misalkan dakwah, teman-teman saya Bapak Ibu, itu banyak yang dakwah ke masjid-masjid di Gunung Kidul Pak. Ada teman-teman itu punya jadwal dakwah, ada yang malam Ahad, ada yang malam yang lain. Itu dakwah ke Gunung Kidul, kemudian dia satu Rebo beberapa orang drop satu masjid, nanti datang ketika maghrib, dijemput lagi isya atau habis isya, langsung pengajian. Setelah sebelumnya ngobrol dulu dengan takmir bahwa kami dari Jogja akan menyampaikan sedikit kultum, kuliah terserah antum. Setelah maghrib, setelah isya, teman-teman di sana Pak Ibu, itu kadang-kadang naik ke mimbar, takmirnya aja pamit ya Pak Ibu. Jadi sing duduk di pengajian ya koncone dhewe sing nyopiri. Masyaallah. Kita di kota di sini ya maghrib kan banyak. Tapi nyoba Bapak Ibu misalkan maghriban naik ke atas ke Rongkok misalkan Bapak Ibu, itu masjid itu ya banyak ya, jamaahnya segitu. Makanya Masya Allah di Gunung Kidul itu ada
itu gajinya UMR. Pokoknya digaji untuk dakwah. Dan yang gaji itu Muhammadiyah Gunung Kidul ya, dapat sumbangan dari PKU, sumbangan dari sekolahan, dari para muhsinin. Kalau enggak digaji dari pimpinan daerah, itu rumah sakit ya rumah sakit. Masjid itu nggak bisa memberikan uang transport kepada ustaz. Gimana mau memberikan uang transport Bapak Ibu? Lalu Jumatan saja masjid jenengan itu satu kali Jumatan pinter Bapak? 1 juta ada? Lebih? Teng mriko Bapak Ibu, Jumatan itu 50.000, 100.000 satu masjid tuh. Kalau ke pinggir-pinggir di Gunung Kidul, maka alhamdulillah ada yang mau dakwah di sana. Begitu tahu ada yang dakwah di sana, pulang makin yakin, pulang teng mriki mawon. Jatuh ada ya kalau di sana koyo pirang bulan di sana. Kemudian Bapak Ibu yang saya cintai rahimahullah, di ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 173 dan ayat 174, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Bapak Ibu, kejadian seperti ini itu sering menimpa kaum muslimin. Seluruh peperangan, pokoknya kalau pasukan kaum muslimin itu perang, itu mesti ongkone kalah, jumlahnya mesti kalah. Satu-satunya perang yang kaum muslimin itu menang jumlah itu di perang Bapak Ibu, ada yang tahu? Bapak-bapak, apa itu? Perang yang pasukan kaum muslimin jauh lebih besar dari musuhnya. Uhud 1000 lawan 3000, Badar 300 lawan 1000, Ahzab 3000 lawan 10.000. Satu-satunya perang yang kaum muslimin jumlahnya lebih banyak adalah perang ini kula ada taman pada ahli bukan? Yaitu ketika Fathul Makkah. Jadi kaum muslim itu dari Madinah buka Mekah. Orang Mekah masih bisa berbondong-bondong, walaupun tentu ada yang tidak 100%. Ada yang masuk Islamnya juga edok-edok. Ada orang-orang Mekah yang lari ke arah Taif. Perang Uhud. Bukan. Perang itu di tahun 8 Hijriah. Pokoknya ini satu-satunya perang yang ada dalam Al-Quran yang disebutkan in a'jabatkum kathratukum, kalian terpukul dengan jumlah yang banyak, yaitu di perang Hunain. Namanya perang Hunain. Jadi banyak Bapak Ibu karena ketambahan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Ternyata orang-orang yang banyak masuk Islam yang baru-baru ini itu belum dengan keimanan yang setinggi
para sahabat Ansor dan para sahabat Muhajirin terdahulu. Ternyata banyak, tapi malah keteteran melawan orang-orang musyrikin yang berkumpul di Taif. Keteteran apa itu? Makanya Allah menyindir kaum muslimin ketika itu, "Wahai pasukan muslimin, kalian terpukul dengan jumlah yang banyak, jebule malah keok di peperangan pertama. Akan tapi dievaluasi, baru kemudian di peperangan berikutnya kaum muslimin menang." Itulah yang kemudian pulang dari Taif. Kemudian ada mikot yang kalau mau pulang ke Mekah, mau sekalian umrah, Rasulullah SAW mikot di mana? Kalau dari Taif, kemudian itu ada masjid mikot itu bagus sekali masjidnya. Ini nggak lari menarik mau. Ini ada kau yang larinya. Pokoknya goreng itu pun cetok kalau terbayang itu lawangi kono kamar mandinya bukan balanda. Pulang dari perang Hunain, Rasulullah dan para sahabatnya kemudian ihram dan melaksanakan umrah. Nah, mereka Bapak sudah biasa mendapatkan berita kain pasukan melawan itu jumlahnya sangat besar. Akan tetapi Bapak Ibu, meskipun lawan itu senantiasa berpropaganda, menyerah saja wahai orang Islam, jumlah kami sekian, kaum muslimin mereka kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imanan. Mereka semakin tambah imannya meningkat. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai pembela. Cukup Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kami. Ini Bapak Ibu, kalau kita ingin menunggu yakin dan tawakal, setiap kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti yakin bahwa itu pasti akan kejadian. Kita lihat para sahabat setelah mereka ini digempur dengan pasukan yang berat, mereka nambah keimanan. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin. Mereka justru dengan yakin tadi wis telung lawan 10.000 wis hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita yakin kepada Allah, wis nek mati ya syahid swarga, nek urip ya mulya. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Tapi ya tidak mudah Pak Ibu. Saya saja Pak Ibu dulu pernah jadi relawan medis di daerah Konflik di Timur Tengah. Itu ya biyen Pak Ibu saat durunge praktek rada laris. Itu makan krono. Itu rada entek Pak Ibu. Dengar delok roket tuh hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah kemarin saya telepon adik kelas saya yang baru pulang dari Gaza. Ada adik kelas saya spesialis ortopedi di Purwodadi, itu berangkat masuk ke Gaza ikut rombongannya PBB. Neng kono piye Dik? Pak ditembaki terus itu rada kono. Saya rada mikir rono ora kita ora merah. Yang soalnya wis pengajian kemis iki
rada wani saiki kok meninggalkan amanah. anaknya kuliah ya terus sesuk bayar SPP-nya sopo sesuk ya. Akhirnya Rasid coba iku Rasid dene Gaza, sidone malah dolan ning Doha. Dikirane dokter anak Palestina. Dulu sempat ada isu dokter mana Timur Tengah. Saya rada guyon, mana dok Palestina ya orang Timur Tengah lah. Jebule ketika saya transit di sana ketemu dengan dokter PKU yang mau ke Jerman, karena mau pendidikan ke Jerman. Loh, katanya kalau Palestina Pak, aku neng Doha transit terus dolan ke Istanbul. Tadi mau apa itu? Baru yakin tawakanmu mboten gampil. Kula mawon sing tau delok motor mabur ngetokke peluru mawon saiki wis wedi ya Pak Ibu. Padahal wis maca bab yakin tawakal bahwa sesuk ya ora wani ya. Modho wedi karo ora wani. Tapi insyaallah kita belajar untuk semakin yakin untuk melahirkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul kabeh sing urip kuwi mesti karek mati ki saiki apa sesuk. Kira-kira ya sing wis luwih tuwa ki ya luwih cedhak namanya sing nono saya lho. Ini menunjukkan bahwa nanti asal kita memiliki keimanan tauhid yang murni, tidak ada noda-noda syirik, swarga. Kita percaya bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifudin SPOD yang telah menjelaskan pada kajian kami sore ini tentang kitab Riyadhus Shalihin bab yakin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup kajian pada sore hari ini, kami informasikan insyaallah di akhir bulan Masjid Kiai Haji Suja akan mengadakan tabligh akbar, dan insyaallah yang akan mengisi adalah salah satu tokoh Muhammadiyah, mantan PPU pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Nadim Samsudin. Hari tanggal 30 September insyaallah. 30 November. No. November. Harinya, hari. Sabtu. Sabtu jam. Nanti ada. Oh belum, tapi 30 ya. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya akan kami sampaikan di sosial media kita atau di grup jamaah Masjid Kiai Haji Suja. Baik, kita tutup pada